Oke, pagi semuanya. Nah, oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, sebagai umat beragama, alangkah baiknya kita mulai segala suatu aktivitas kita pada hari ini dengan doa. Untuk itu kepada ketua kelas, boleh pimpin kita dalam doa dulu. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Berdoa selesai. Silakan. Oke, terima kasih ketua kelas. Oke, gimana kabarnya hari ini semua? Sehat? Ada yang pagi ini rasa mau buang air atau sakit perut atau gimana? Tidak ada? Oke. Minggu kemarin kita udah lakuin pemilihan karir pakai alat tes Riasek, ya. Kalian semua udah isi. Nah, nanti sebentar Pak absen. Ketika Pak absen, kalian maju ke depan ambil alat tesnya, oke? Abdul Qadir Leka. Ayo maju ke depan ambil ininya. Oke. Semua udah dapat? Nah, oke. Jadi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang pemilihan karir, ya. Pemilihan karir ini nanti karena kita udah bagi alat tes, kita akan cari juga profesi apa yang sesuai dengan ini kalian. Sebentar, tugas kalian itu kalian cari karena di atas lembar itu semua udah ada tersedia tipe pekerjaan yang sesuai dengan kalian. Ada yang SC, RA dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kalian sebentar searching di Google pekerjaan apa yang kira-kira sesuai dengan tipe kepribadian itu. Nah, sebentar ini kita akan membahas tentang apa aja yang perlu kalian persiapkan untuk bagaimana kalian ini kalian terjun ke karir kalian yang telah kalian pilih. Hal-hal apa aja yang perlu kalian pertimbangkan. Nah, jadi hari ini yang kita bahas adalah tentang pemilihan karir. Oke, semuanya udah siap? Siap. Saya ada yang mau ke WC atau mau kemana gitu sih ada? Oke. Sebelum itu, supaya kita hari ini jalan kegiatan dengan sedikit energik, alangkah baiknya kita main games dulu, oke? Oke. Sebenarnya sederhana. Kalian semua diminta berdiri. Boleh berdiri? Nah, yang lagi pegang pena, buku lepas dulu. Nah, 1, 3, 3, 2, asik. Oke, tepuk tangan dulu semua. Udah gimana perasaannya? Membaik dikit? Nah, hari ini kita langsung masuk aja ke pemilihan karir. Ketika waktu kalian masih kecil, kalian kelas 6 SD, kalian mungkin tidak ditanya, tapi orang tua kalian ditanya, sini udah SD, abis ini mau lanjut SMP kemana? Gitu. Terus lanjut lagi ke kelas 3. Ketika kalian udah kelas 3, kalian tanya lagi, nanti mau SMP, mau SMA di mana? Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kalian udah kelas 3 SMA, apakah kalian sudah menentukan setelah lulus kalian mau lanjut kemana? Sudah? Masih bingung? Nah, ada yang udah, ada yang masih bingung. Nah, fungsinya alat tes yang tadi Pak bagi itu adalah alat yang nanti bisa membantu kalian untuk kalian nanti kira-kira nentuin kalian mau lanjut kemana. Bagi yang udah nentuin kayak saya mau jadi ini, kalian bisa sesuaiin. Cocok tidak sama yang tadi yang Pak bagiin itu tipe kepribadiannya. Terus kalau yang belum, kalian bisa lihat dari situ referensinya. Abis ini kayak, oh saya ini cocoknya di sini, bisa lanjut ke sini, kayak gitu. Supaya kalian tidak bingung dengan kode-kode yang ada di lembar kerja kalian itu. Nah, kalian boleh lihat di sini. Itu alat tes Riasek. Riasek itu terdiri dari ini: realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, sama terakhir konvensional. Nah, kalau yang realistik, dia itu tipe pekerjaannya lebih ke yang secara mekanik atau pekerjaan yang mengutamakan keterampilan fisik.
Untuk yang realistik itu nanti bisa lebih ke kayak pertanian, asisten kesehatan, komputer, mekanik, yang kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau untuk yang investigatif, ilmu kelautan, teknik, matematika, filsafat juga itu masuk di investigatif. Nah, yang selanjutnya art, kalian bisa lihat di sini. Pilihan karir setelah kalian lulus, kalian mau kerja, mau jadi apa, atau mau terjun langsung ke dunia kalian mau terjun langsung ke dunia pekerjaan atau mau langsung lanjut ke perguruan tinggi. Nah, itu ada beberapa hal yang memang perlu kalian pertimbangkan. Oke, yang pertama, bagi kalian yang mau lanjut ke perguruan tinggi, kurang lebih ada 5 hal yang perlu kalian pertimbangkan. Yang pertama ada status, akreditasi dan perguruan tinggi, jalur dan jenjang pendidikan dan bentuk pendidikan, kemudian sistem penerimaan mahasiswanya, ada juga perguruan tinggi kedinasan, serta pertimbangan mendasar yang terkait dengan ini, fokus primer, bakat, perguruan studi, dan kemampuan. Nah, buat kalian yang mau lanjut ke perguruan tinggi, menurut kalian perguruan tinggi yang cocok atau yang tepat itu kira-kira yang seperti apa? Yang paling tepat adalah perguruan tinggi yang tepat itu adalah perguruan tinggi yang sesuai dengan kalian punya minat, kemampuan akademik kalian, serta kondisi ekonomi kalian. Ya. Di kampus ini dosennya bagus, ngajarnya ini. Tapi biar uang semesternya sampai 5 sampai 6 juta. Orang tua kita cuma petani. Keok kita orang tanya. Perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini umumnya terbagi menjadi 2. Perguruan tinggi negeri sama perguruan tinggi swasta. Ya. Perguruan tinggi negeri itu adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik Departemen Pendidikan Nasional ataupun departemen lain di bawah pemerintah. Sedangkan kalau perguruan tinggi swasta itu dikelola oleh apa? Oleh siapa? Oleh perorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Itu kalau yang perguruan tinggi swasta. Nah, perguruan tinggi negeri itu subsidinya itu langsung dari pemerintah. Sedangkan kalau jalur pendidikan akademik sama yang profesional. Akademik ini yang kalian ketahui tentang S1 atau sarjana. Nah, itu yang akademik. Kalau yang profesional itu yang jalur diploma atau D1, D2, D3. Nah, itu yang diploma. Bentuk perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada universitas, institut, sekolah tinggi, akademik, sama politeknik. Nah, kalau universitas di Ambon ini ada berapa? 1. Apa itu? Patimura aja. Bukannya IAIN juga udah jadi universitas. Sekolah tinggi yang kalian ketahui dia ada di Ambon ini ada berapa? Stikes sekolah tinggi bukan? Stikes sekolah tinggi ilmu kesehatan. Selanjutnya selain daripada bentuk pendidikan, ada juga sistem penerimaan mahasiswanya. Selain sistem penerimaan mahasiswanya, yang keempat yang kalian perlu ketahui adalah tentang perguruan tinggi kedinasan. Kalian tahu perguruan tinggi kedinasan? Tahu. Kayak gimana contohnya? Iya. Apa itu kursus? Baca itu, Bang. Oke, itu satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri dari sekelompok. Perbedaan dari kedua ini apa kira-kira? Khusus cuman dasarnya. Tapi kalau pelatihan kerja apa? Kayak lanjutan. Oke. Tidak salah, itu betul. Betul juga. Jadi keduanya ini sama-sama punya substansi yang sama. Untuk kalian terjun ke dunia lapangan pekerjaan, yang pertama yang pasti yang perlu kalian siapkan itu adalah yang perlu kalian lewati adalah mencari lowongan pekerjaan. Ketika kalian masih ada di sini, di sekolah ini orang-orang yang sudah bekerja itu siapa-siapa aja? Guru. Pak cuma minta satu aja, kalian hormati dan hargai guru. Itu aja. Tesnya itu umumnya aja. Umumnya itu meliputi seleksi administrasi. Ya, kelengkapan berkas kalian itu menjadi faktor utama yang menjadi penentu kalian bisa lulus atau tidak. Seleksi psikotes ini nanti mereka bakal ngelihat kesesuaian kalian, tipe kepribadian kalian sama pekerjaan kalian. Mereka buat lihat, oh pekerjaan kalian kira-kira butuh sikap kerja yang seperti apa, butuh orang-orang dengan kepribadian yang seperti apa. Karena kan ada orang-orang yang dia lebih mudah kerja ketika pekerjaannya itu berorientasi sama barang aja atau sama orang, kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Pas? Nah,
Terang-terang udah mau selesai. Yang terakhir itu memasuki kehidupan keluarga. Sebenarnya menikah ini memang benar-benar pilihan, itu adalah pilihan, tapi itu bukan keputusan yang bijak. Kenapa bukan keputusan yang bijak? Banyak tanggung jawab yang bakal nanti menimpa kalian, mulai dari tadi. Belum ada pekerjaan, kaitannya sama finansial. Nah, langsung aja, kalau nikah muda itu kelemahannya apa? Finansial. Apa? Nih, masalah finansial. Pertama, yang belum itu ketidakdewasaan serta emosi yang belum stabil. Contohnya begini, udah jadi istri muda salah. Udah jadi mama muda maksudnya, udah punya anak, udah punya ini. Itu rawan sama kesehatan mental juga. Kalian belum terbiasa mengurus anak nangis. Bayangkan kalian urus mulai dari umur 1 tahun, umur 0 bulan sampai dengan 1 tahun. Bahkan 1 tahun itu juga masih rewel. Itu ada perempuan-perempuan di luar sana itu sampai kena serangan mental, sampai bunuh diri. Ada baby blues. Ya itu. Apa tuh baby blues? Apa baby blues itu? Ya. Iya, gangguan pada mental ibunya. Nah, itu. Oke. Walaupun sebenarnya ada kelebihannya juga. Yang kayak ini, yang pertama, kalian punya lebih banyak waktu untuk mengenal pasangan. Ya, kalian juga bisa memiliki anak di usia yang lebih muda. Ketika kalian udah tua, anak-anak kalian udah bisa cari hidup sendiri, punya karirnya masing-masing. Kalian bisa urus anak-anak kalian di masa kalian masih masa-masa prime. Oke, itu tadi materi terakhir yang sebagai materi penuh kita untuk hari ini. Oke. Tidak ada yang mau bertanya lagi? Oke. Karena semua tidak ada yang mau bertanya, silakan semuanya ambil 1 lembar kertas sama pulpen. Nah, kalian jawab soal yang ada di depan ini. Jawab aja langsung, tidak perlu tulis pertanyaannya lagi, oke? Langsung jawab aja. Ada yang mau bertanya? Kenapa? Yang mana? Oh, kalau yang ini ralat. Ini sebenarnya setelah, aturannya setelah. Kerjakan 5 menit, kumpul, oke? Oke, yang sudah boleh kumpul. Tulis nama di kelas tuh, lupa tulis namanya dulu, tulis nama. Mana? Oh iya. Jangan lupa tulis nama sama kelas ya. Semuanya sudah? Yang belum mana yang belum? Kelas kita hari ini sampai di sini, ya. Kalian semua udah paham tentang yang tadi? Apa aja yang perlu kalian pertimbangkan sebelum kalian lanjut ke profesi kalian? Udah paham? Oke. Paham? Minta 1 orang deh buat dia kasih kesimpulan aja terkait ini kita di hari ini. Ada yang bersedia? Tarik kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, dari materi yang kalian dapat tentang hal-hal yang perlu kalian pertimbangkan sebelum kalian lanjut. Mana? Oh iya. Saya. Boleh. Kesimpulan dapat hari ini adalah dengan penjelasan dari Pak Guru kita dapat mempermudah pemikiran kita agar menentukan masa depan kita mau gimana. Oke, kesimpulan. Oke. Nah, makasih buat Agung. Jadi Agung bilang hari ini dari apa yang udah kita dapat hari ini dapat membentuk pemikiran kita agar bagaimana kita mau melanjut ke ini yang selanjutnya itu kita udah bisa tahu apa yang perlu kita pertimbangkan aja. Nah, sekian kelas kita pada hari ini. Pak ucapin terima kasih banyak udah berpartisipasi. Nah, minggu depan kita bakal bahas tentang IQ, EQ, dan SQ. Oke, siap semuanya? Nah, karena tadi kita mulai kelas dengan doa, maka kita akhiri kelas juga dengan doa. Satu orang boleh pimpin. Yang laki-laki deh. Mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa. Oke. Berdoa selesai, terima kasih. Berdoa kepada Pak Guru. Oke, selamat pagi semuanya, sampai jumpa minggu depan.